Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka malam ini kita sama-sama bisa menghadiri satu kajian Al-Quran di dalam tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami Al-Quran, dan Al-Quran menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat 142 ya. Sama niyata azwaj. Walaupun nanti sebelumnya kita akan bahas, karena yang kemarin itu di akhir ayat belum terbahas ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thamaniyata azwaj. Ada tanda wakaf situ? Ada ya? Boleh kita lanjut. Thamaniyata azwajim minadh-dhani ithnaini wa minal ma'zi ithnain. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Ya, ada tanda wakaf situ? Tidak ada, atau kita lanjutkan boleh? Qul
الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Wa minal iblis اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين. Sampai situ saja. Ya, kita lanjutkan. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ada tanda waqaf? Tidak ada ya? Kita ulangi. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Ya, dua ayat cukup panjang. Samaniyata azwaj. Samaniyah itu 8. Azwaj pasangan. Dari kata-kata zauj, azwaja. Jadi 8 pasang. Minad dha'nitsnain berupa ad-dha'n. Dha'n itu domba. Domba yang itsnain, yang berpasangan. Wa minal ma'zitsnain dan juga berupa al-ma'z. Ma'z itu kambing yang berpasangan.
Kul, katakan hai Muhammad, az-zakaraini. Asal katanya az-zakar, tapi di sini diwasolkan menjadi az-zakaraini. Apakah? Jadi sebuah huruf question, pertanyaan. Az-zakaraini, apakah dua laki-laki atau dua jantan harrama, ia haramkan, amil unthayain, atau dua betina diharamkan. Jadi ini bagaimana orang-orang kafir mereka mengadakan sebuah hukum dengan berdasarkan rasio mereka. Dengan berdasarkan apa? Rasio mereka. Jadi ketika ada binatang yang berpasangan, baik domba yang berpasangan atau kambing yang berpasangan, di sini dibedakan antara ad-dha'n dengan al-ma'az. Dha'n itu apa? Domba, kambing domba. Biasanya kalau kambing domba itu bulunya apa? Keriting ya. Kalau ma'az itu binatang kambing yang biasa. Kalau bahasa kita kambing domba ambil kambing apa? Biasa gitu ya. Kalau di sana apa? Dalam bahasa Arab beda, ad-dha'n gitu. Kemudian katakanlah az-zakaraini, apakah jantan harrama, diharamkan, amil unthayain, atau yang betina, pasangan yang betina. Jadi pasangan yang jantan atau pasangan apa? Yang betina, dua betina atau dua jantan. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain, atau yang mengandung di dalamnya, dalam perut itu ada apa? Dua pasangan. Unsa ini apa? Pasangan betina, betina. Unsa itu apa? Perempuan, jadi apa? Betina ya. Kalau laki itu jantan. Jadi di dalam rahim itu ada pasang apa? Ada mengandung binatang yang unsayain. Mengandung apa? Binatang betina. Betina. Itu yang diharamkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nabbi'uni bi ilmin. Kalau begitu, tolong kasih tahu saya, beritahukan saya bi ilmin, dengan berdasarkan ilmu. Betul gak kayak gitu? Jadi ini merupakan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan apa? Menyatakan bahwa kambing domba yang berpasangan dan kambing apa? Jadi domba yang berpasangan dengan domba yang apa? Yang kambing yang berpasangan, mana yang akan diharamkan gitu? Apakah yang jantan, dua yang jantan atau dua yang betina? Atau di kambing tersebut ada di rahimnya itu mengandung unthayain, dua betina. Dua betina. Nah, kalau begitu memang kalau apa? Dia berani mengharamkan, mana nabbi'uni? Kasih tahu saya bi ilmin, tapi dengan berdasarkan ilmu, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Kemudian kan tadi 8 pasang, tadi 2 pasang berarti apa? 4. Sekarang apa? Wa minal ibilis nain, dan termasuk juga dari binatang ibil. Ibil itu camel, apa? Camel, onta. Dan dari binatang onta yang berpasangan. Kalau disebut berpasangan berarti apa? Jantan dan betina. Wa minal baqarisnain, dan juga termasuk dari bakor. Bakor itu kau, apa kau itu sapi. Ya. Sapi yang berpasangan. Ya. Kul, katakan az-zakaraini, apakah dua jantan harrama yang diharamkan, amil unthayain, atau dua betina? Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain, atau yang mengandung di rahimnya itu ada dua betina. Ada dua betina dari kambing tersebut. Dia di perutnya apa? Ada yang mengandung apa? Dua betina.
Am kuntum syuhada'a id wassaakumullahu bihadza. Atau kalian syuhada menyaksikan ketika Allah sudah menentukan ini. Jadi di mana Allah SWT dalam Al-Quran sudah menentukan bahwa di sana ada binatang ternak dan di sana ada binatang yang tidak boleh dimakan, di sana ada binatang yang boleh dimakan. Jadi apakah kalian yang menentukan ini atau Allah Subhanahu wa taala? Engkau saksikan enggak gitu? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang yang lebih zalim? Faman azlamu, lebih zalim, mimman iftara, dari orang yang mengada-ngada, 'alallahi, menggunakan atas nama Allah, ini dari Allah, ini yang disampaikan apa? Oleh Allah, tapi kadiban, dia berbohong. Padahal itu bukan atas nama Allah gitu. Tapi ini adalah atas dia mengada-ngada. Membuat sebuah inovasi kalau bahasa kita. Inovasi di dalam beribadah. Yang menentukan ini tidak boleh, ini boleh gitu. Ini yang jantan begini, ini yang betina begini. Jadi mereka membuat sebuah inovasi dalam beribadah. Padahal ibadah itu kan tidak boleh berinovasi. Ibadah itu harus berdalil, berdasarkan wahyu. Karena yang diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ibadah tidak berdasarkan dengan wahyu, tidak berdasarkan dengan dalil, niscaya orang akan melakukan satu ibadah yang macam-macam. Tidak ada standarnya. Jadi apa? Kalau ibadah dilakukan tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan inovasi, berdasarkan rasio manusia, niscaya orang akan melakukan ibadah sesuai dengan keinginannya, dan akhirnya ibadah tersebut akan berbeda-beda di antara satu kelompok dengan kelompok lain, di satu tempat dengan tempat lain, di satu negara dengan negara lain. Makanya ibadah itu harus apa? Berdalil. Sehingga dalam ibadah itu siapapun dimanapun mereka, orang manapun dia, semuanya sama. Solat. Kenapa solat kita sama dengan orang-orang di luar kita? Apakah di Asia, kita di Asia ya, apakah di Eropa, Amerika, Afrika? Karena ada standarnya ibadah. Gitu. Standarnya apa? Ukurannya wahyu. Gitu. Kalau nggak ada standarnya, maka akan berbeda-beda. Nah, sementara kita kan semuanya sama, sholatnya sama, dari mulai takbir sampai salam. Puasanya juga sama, nggak makan dari maghrib sampai apa? Dari subuh ya, terbalik nanti. Dari subuh sampai apa? Maghrib. Bacaan Al-Qur'annya juga sama, dengan nabi yang sama, dengan kiblat yang sama, dengan berhaji juga dengan haji yang sama, tempatnya sama, caranya sama, bacaannya sama. Kenapa? Karena itu melalui wahyu. Ada standarnya, yaitu apa? Wahyu yang mengatur. Kalau nggak diatur, niscaya orang akan melakukan satu ibadah apa aja dibikin gitu. Yang penting ibadah. Gitu. Makanya kalau kita lihat sebelum datangnya Islam di Indonesia, ada yang dikenal dengan animisme. Tahu gak animisme? Ada animisme, ada dinamisme. Satu paham, mereka percaya kepada roh-roh leluhur, bahwa roh-roh itu memiliki kekuatan. Sehingga mereka menyembah kepada roh-roh leluhur. Dinamisme, dia menyembah kepada benda-benda yang memiliki kekuatan. Kenapa? Karena dia berdasarkan apa yang dicerna oleh rasio mereka. Dan ketika dia keluar tempat lain, itu berbeda lagi ibadahnya gitu. Paham juga berbeda gitu. Maka datanglah Islam untuk menyatukan iman, tauhid, menyatukan cara ibadahnya, menyatukan kiblatnya, menyatukan kitab sucinya, menyatukan siapa yang disembah, menyatukan siapa rasulnya. Nah, di sini apa? Pentingnya bagi kita untuk belajar agar kita memahami tentang apa agama kita dan bagaimana agama kita. Jamaah sekalian, kalau kita lihat sebelumnya, ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, ini kan menjelaskan tentang Allah menciptakan tanaman-tanaman, pohon-pohon.
Baik pohon itu yang ditanam oleh manusia atau yang tumbuh dengan sendirinya. Seperti di hutan-hutan, ketika di hutan-hutan kan tumbuh tuh ada rerumputan, ada alang-alang. Itu siapa yang numbuhin tuh? Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pohon yang kita tanam di depan rumah kita dengan kamboja yang berbagai macam warna bunga. Ada yang merah, ada yang pink, ada yang putih. Ada yang kuning juga ya. Saya belum punya soalnya yang kuning, jadi nggak saya sebut itu. Jadi apa? Itu apa? Ada itu. Siapa yang tanam? Kita. Jadi ada yang ditanam dengan apa? Sendirinya, ada yang tumbuh dengan sendirinya gitu. Atau ada juga disebutkan ma'syurat tadi, ma'rusyat ya. Ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat, ada pohonan yang tumbuh ke atas. Ada yang tumbuhan yang apa? Kalau bahasa kita menjalar. Ada yang tumbuh ke atas, ada apa? Menjalar. Siapa yang menjalarkan pohon tersebut? Dan siapa yang menumbuhkan ke atas? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada binatang, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Dan di antara binatang ternak itu ada yang hamulah yang bisa kita gunakan untuk membawa barang. Sebagai apa? Binatang untuk membawa apa? Barang. Ada kan binatang kayak kuda, onta juga bisa onta, atau keledai, itu bisa membawa barang gitu. Ya. Tapi juga ada waparsan dan ada yang yang disembelih dan dimakan dagingnya. Oleh karena itu kata Allah SWT, kalau sudah begitu, kulu mimma razaqakumullah, makan dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Ini menandakan bahwa binatang ternak di sana ada yang boleh dimakan dagingnya. Binatang apa? Kayak kambing tadi yang disebutkan ya, atau domba, atau sapi, atau onta. Dengan ciri-ciri tertentu. Berbeda dengan kayak musang, atau juga kayak apa? Binatang apa? Singa atau macan, itu kan nggak boleh. Kenapa? Karena dia memiliki taring. Memiliki apa? Taring. Ada binatang-binatang yang memang dibolehkan oleh Allah SWT untuk kita makan dan menjadi rezeki bagi kita. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Di sini Allah SWT menyebutkan tattabi'u, bukan wala tabi'u. Tabi'ayat ba'u wala tatba'u, tapi tattabi'u dengan pakai tasydid. Bukan dan janganlah kalian ikut, tapi mengikuti. Beda ikut dengan mengikuti. Kali ikut itu cuma sekali. Kalau mengikuti berkali-kali, itu bahasa Arab itu. Makanya pakai, kalau kata tabi'ayat ba'u, ikut. Tapi kalau ittaba'a yattabi'u, mengikuti. Dalam bahasa Arab, ketika tabi'ayat ba'u, ikut, wala tabi'ayat ba'u wala tatba'u, dan janganlah kalian ikut cuma sekali. Tapi kalau wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti terus-menerus. Apa yang dilarang untuk mengikuti? Khutuwat. Jamak bentuk plural dari kata-kata khutwatun, khutwat. Artinya apa? Langkah-langkah, bukan hanya satu langkah. Tapi janganlah kalian mengikuti langkah-langkah, banyak langkah. Jadi artinya setan itu untuk menggoda manusia itu begitu banyak langkahnya. Begitu banyak jurusnya untuk menggoda manusia. Nah, kita jangan mengikuti langkah-langkahnya setan. Makanya pakai bentuk plural. Jadi dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan tersebut lakum untuk kalian aduwwum mubin. Musuh yang nyata, musuh yang jelas. Jamaah sekalian, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita binatang ternak, yang di sana disebutkan dalam ayat lain, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah SWT, dan sesungguhnya bagi kalian, untuk kalian, ya, dalam ayat lain nih, di situ tidak ada penjelasan dari Ibnu Katsir, dan untuk kalian kata Allah SWT, fil an'am, dalam binatang ternak itu la'ibrah,
kalian bisa ngambil ibrah pelajaran. Bagaimana? Nuskikum, kami berikan kepada kalian mimma fi butunihi. Jadi kami berikan minum kepada kalian di perutnya binatang ternak tadi. Mim baini farsin, di situ ada farsin, ada kotoran, wadamin, ada darah, labanan, dan ada susu. Jadi di dalam perut binatang ternak itu di situ ada kotoran kan? Perut itu kotoran kan? Kemudian di sana ada farsin, ada juga damin, darah. Ada juga labanan, ada susu. Dan itu kata Allah SWT tidak bercampur. Dalam perut itu tidak bercampur. Masing-masing berdiri dengan sendirinya di dalam tubuh binatang. Kali antara susu dengan darah bercampur, atau antara susu dengan kotorannya bercampur. Enggak, masing-masing ada Ada luar biasa ini. Ini kan menjadi ibrah, pelajaran bagi kita bagaimana besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga labanan itu kholison, susu itu bersih. Tidak tercampur sedikit pun dengan darah binatang tersebut. Tidak tercampur sedikit pun dengan kotoran binatang tersebut. Padahal dalam satu tubuh. Gitu. Dan sa'iran lisyaribin, mudah untuk diminum bagi orang yang minum. Jadi susu tersebut mudah diminum bagi orang yang mau minum. Ini Bahkan disebutkan lagi wa min aswafiha, dari bulunya, wa aubariha, bulunya, baik bulu aswafiha wa aubariha wa ash'ari, itu binatang masing-masing punya bulu. Dari bulu binatang domba, bulu ayam, atau ash'ariha juga ada bulu binatang yang lainnya. Itu bisa menjadi asasan, menjadi alat. Dengan bulu tersebut bisa menjadi alat rumah tangga, wa mataan, perhiasan, sampai detik ini. Jadi ada bulu-bulu yang digunakan pakai bulu wol, atau enggak wol. Wol itu dari apa tuh wol? Wol itu kan dari bulu domba. Kalau orang dulu itu pakai kulit binatang itu untuk Sejadah. Zaman dulu kan nggak ada sejadah ya. Kalau orang dulu tuh ngalamin tuh sejadah dari kulit binatang kambing banyak, atau tempat air yang disebut ghorabah. Itu dari kulit binatang yang ini. Tapi kalau sekarang kan udah nggak seperti itu. Tapi kulitnya dijadikan untuk Untuk sepatu, untuk tas, untuk gesper, dan lain sebagainya. Itu menandakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang itu bermanfaat bagi manusia. Dan hendaknya itu menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Tapi sayangnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan manfaat, begitu juga dengan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhannya. Yang di situ ada vitamin A, vitamin C, dari tumbuh-tumbuhan kan banyak vitamin kan? Vitamin A, umpamanya tomat atau juga wortel. Vitamin C, jeruk, orange, dan sebagainya. Belum lagi nanti vitamin D. Vitamin yang lainnya lah. Masuk ada kaliumnya, ada kalsiumnya, ada macam-macam. Itu semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala atur. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang, Allah Subhanahu wa taala ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon dalam rangka untuk mempersiapkan kehidupan manusia. Jangan sampai manusia lapar sehingga Allah ciptakan binatang untuk dimakan dagingnya. Bukan hanya binatang darat, tapi juga di sana ada binatang laut, yaitu ikan-ikan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Bukan hanya daun-daunnya saja yang bisa menjadi dimakan, tapi juga buah-buahannya. Bahkan kadang juga rantingnya, kadang juga batangnya bisa dimakan. Kadang rebung aja, tahu gak rebung Pak? Itu kan rebung Ya akar bisa dimakan. Jadi semua itu untuk manusia yang Allah SWT ciptakan. Tinggal kita menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi dari semua itu ada orang-orang yang membuat aturan bahwa binatang ini nggak boleh dimakan, binatang ini nggak boleh dimakan gitu. Dengan rasio mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Makanya di sini disebutkan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu membuat hal-hal yang mengada-ada, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan. Karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh.
Karena dia musuh, fattakhidhuhu aduwwa. Jadikanlah setan itu musuh. Jadi jangan sampai ketika Allah SWT mengatakan bahwa setan itu musuh, justru kita temenin setan. Makanya musuhnya setan itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang lagi ngaji, itu musuh setan tuh. Orang lagi sholat. Makanya kalau orang lagi ngaji itu suka ngantuk, kenapa? Karena digodain setan. Karena musuhnya lagi digodain tuh. Lagi baca Quran, suka ngantuk, kenapa? Digodain setan. Tapi di sini nggak ada ngantuk, nggak digodain gitu. Setan takut itu. Tapi kalau orang lagi berbuat maksiat nggak digodain tuh. Coba deh orang lagi main gaple nih, digodain nggak? Ada nggak orang main gaple ngantuk? Pernah nggak ngeliat? Nggak ada yang sih. Pasti hampir pagi dia nggak, hampir pagi, hampir subuh dia kuat. Kenapa? Nggak digodain. Coba dia lagi ngaji nih, malam nih ngaji sambil nunggu subuh. Kira-kira ada ngantuk gak? Ada. Ngantuk banget ah. Nah itu apa? Artinya setan itu menggoda orang-orang yang menjadi musuh dia. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh kita. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu mencari kelompoknya. Jadi dia mengajak agar manusia itu menjadi rombongan dia. Menjadi kelompok dia. Untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir. Agar mereka menjadi penduduk neraka. Bisa nemenin setan nanti di neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan, baik binatang-binatang ternak, baik juga tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang baik di darat maupun di air, maupun binatang yang di udara, itu kita makan boleh, kecuali nanti ada ciri-ciri khas tertentu yang tidak dibolehkan gitu ya. Nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang tuh. Kemudian binatang darat, ketika Allah SWT halalkan, makan. Jangan kita mengatakan, oh nggak boleh makan. Berbeda dengan kalau memang ya. Tapi bukan masalah haram dan halal, tapi masalah kondisi tubuh. Umpamanya kata dokter, jangan makan kebanyakan. Itu karena kebanyakannya. Bukan kenapa? Bukan karena ini dilarang, tapi kebanyakannya. Atau kata dokter, stop dulu untuk makan daging ini. Karena masalah kesehatan. Itu masalah apa? Kesehatan, bukan masalah halal dan haram. Gitu. Kenapa? Karena kalau masalah halal dan haram itu urusannya apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sebuah hukum syariat. Yang bukan hukum syariat apa? Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jadi yang menyebabkan kenapa sih kita kebanyakan kita makan daging itu bisa kolesterol umpamanya. Kita makan sayur-sayuran bisa asam urat. Karena bukan masalah sayurannya, bukan masalah dagingnya, tapi masalah kebanyakannya. Tahu gak kebanyakannya? Kenapa? Karena Allah SWT sudah mengatakan dalam ayat sebelumnya, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihannya inilah yang menyebabkan kita apa? Membuat ketika makan daging yang kebanyakan akhirnya muncul kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Ketika makan sayur-sayur yang hijau-hijau katanya ya, yang kacang-kacangan, akhirnya apa? Asam urat, karena kebanyakan kan gitu. Karena kebanyakannya ini, maka kita diperintahkan untuk sederhana di dalam melakukan apa? Sesuatu. Maka disebutkan dalam apa? Hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan, apa kata Rasulullah SAW? Kulu washrabu wal bisu min ghairi israfin wala makhilatin. Kulu washrabu wal basu. Kulu makanlah, washrabu minumlah, wal basu berpakaianlah. Tapi kata Rasulullah min ghairi israfin, tapi tidak berlebih-lebihan. Wala mahilatin, dan tidak juga bersombong-sombong. Orang makan dengan berlebih-lebihan dan juga kesombongan. Nih saya makan banyak di restoran ini. Akhirnya makannya banyak tuh. Kenapa? Karena sombong. Muncul penyakit. Karena kata para ulama,
Bahkan juga disebutkan dalam hadis, ini perut, sumbernya penyakit itu perut. Perut ini nggak pernah berhenti. Terus bergerak seperti mesin, seperti apa? Mobil. Mobil gimana kalau dia terus dipakai? 1 bulannya terus nggak pernah berhenti. Pasti turun mesin. Panas. Perut kita manusia juga begitu. Apaan aja dimasukin itu. Perut apa masukin. Sehingga perut ini selalu bergerak. Perut besar kita, perut kecil terus bergerak. Sehingga untuk bisa istirahat terus itu dengan apa? Melalui puasa. Puasa. Maka di sini Islam mengajarkan kita bagaimana puasa untuk apa? Istirahat sejenak. Jangan sampai ini perut dijejelin mulu makanan gitu. Tahu gak dijejelin mulu? Kalau bahasa kita apa? Ini perut dijejelin apa? Kadang-kadang kita nggak apa. Pokoknya yang penting makan masuk ke perut. Tanpa kita mempertimbangkan. Makanya kita kan diperintahkan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik. Jadi kalau kita makan yang baik-baik, jangan yang nggak baik. Bagaimana yang baik-baik itu? Yang bergizi. Kalau bahasa kita dulu 4 sehat, 5 sempurna. Tapi saya bilang sama teman-teman, 1 lagi tambah. 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, suci. Buat apa? 4 sehat, 5 sempurna ditambah susu. Tapi nggak halal, nggak suci. Maka perlu apa? Penambahan. Yaitu apa? Suci. Kita makan, lihat kesuciannya ini, apa yang kita makan itu halal apa enggak? Yang kita minum halal apa enggak? Kenapa? Karena ini berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, disinilah orang-orang kafir, mereka membuat inovasi di dalam menentukan tentang ini binatang nggak boleh, ini binatang boleh, ini binatang yang apa? Berpasangan boleh, ini yang tidak boleh. Ini apa? Orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang binatang ternak berupa kambing yang putih atau juga domba yang putih atau yang hitam, semuanya boleh kita makan. Baik binatang yang jantan maupun yang betina, baik warnanya putih, hitam, boleh kita makan. Nggak menentukan warna gitu. Kalau mereka menentukan itu, kalau yang warnanya belang-belang nggak boleh, warnanya ini nggak boleh. Tapi kita apa? Pokoknya selama apa? Allah Subhanahu wa taala halalkan, makan. Kemudian wa anzal disebutkan lagi di sini, am kuntum syuhada'a id wassaakumullahu bihadza. Apakah kalian sudah menyaksikan ketika Allah tentukan dengan hal ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan binatang-binatang yang halal dan binatang-binatang yang haram. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan binatang-binatang yang boleh dimakan dan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan itu, Allah melarang untuk melakukan hal-hal yang ibtidah, yang mengada-ngada dalam menentukan binatang. Yang mengada-ngada atas nama Allah, mereka berani mengharamkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah, dia berdusta. Bahwa dia mengatakan ini kan Allah yang menentukan, ini padahal tidak. Itu orang yang paling zalim. Jadi apa? Itu orang yang paling zalim. Untuk apa? Liyudillan nasa bighairi ilmin. Agar dia bisa menyesatkan manusia tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, oleh karena itulah di sini disebutkan siapa orang yang pertama yang melakukan ini. Jadi siapa orang yang pertama yang melakukan ini? Orang yang pertama melakukan ini adalah Amr bin Luhai, disebutkan. Oleh Ibnu Katsir apa? Amr bin Luhai, dialah yang pertama orang yang berani merubah hukum-hukum agama. Amr bin Luhai. Jadi mereka berani merubah agama-agama para nabi, termasuk hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan dialah yang berani menentukan ini halal, ini haram, padahal Allah sudah halalkan, tapi diharamkan. Padahal Allah sudah haramkan, tapi dia halalkan. Itu yang disebut apa? Amr bin Luhai. Dan hendaknya kita
kita makan apa yang Allah SWT halalkan. Tanpa kita mengatakan nggak boleh. Kalau kita nggak boleh, pantangan lain. Jadi pantangan dengan keharaman beda. Kalau pantangan mungkin kena penyakit kita. Kata dokter nggak boleh makan deh. Itu pantangan. Tapi saya haram nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bahasanya ini. Karena kalau halal haram itu apa? Hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pantangan karena mungkin terdeteksi penyakit ini, saya nggak boleh makan ini, nggak boleh sayur ini. Itu bukan halal haram, tapi apa? Pantangan doang. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa-apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa pahami tentang ini. Insya Allah nanti pada pertemuan akan datang, kita akan menjelaskan tentang binatang apa saja, atau apa saja yang boleh dimakan, dan apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini saja, kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.